dalam bukunya tentang participant observation melihat bahwa psikologi kognitif yang saat ini berkembang, dulu etnografi dipahami sebagai satu alat untuk memahami kebudayaan yang asing bagi kita, terjun ke masyarakat Badui atau masyarakat mana yang berbeda dengan kita, kemudian kita meneliti di sana. Tetapi menurut Spradley yang terpengaruh oleh Goldingham bahwa kebudayaan itu ada di alam pikiran manusia, sehingga sebetulnya etnografi ini tidak hanya untuk membaca kebudayaan yang lain, yang asing, namun juga untuk membaca kebudayaan yang kita miliki sendiri. Kadang-kadang kan kita tidak tahu, ketika pegang kacamata begini, kita taruh kacamata di atas, mana kacamata saya, mana kacamata saya, ternyata kacamatanya di atas kepala sendiri. Nah, etnografi di dalam psikologi kognitif model seperti ini, dia menyarankan bahwa etnografi research itu untuk menjadi problem solver, untuk bisa juga membaca kebudayaan kita sendiri. Tentang model pendidikan ini kita pahami bersama bahwa memang di dalam dunia pendidikan kita tahu kualitas peradaban suatu bangsa itu tergantung bagaimana kualitas pendidikannya. Pendidikan ini menjadi faktor determinan sebetulnya untuk menggerakkan kebudayaan, untuk menggerakkan peradaban. Namun ternyata di dalam perkembangan di Indonesia, pendidikan ini dipahami ada 3 jalur kan. Kalau di Kemendikbud punya permen itu diakui 3 jalur. Yang pertama jalur formal, kemudian jalur non formal, kemudian ada jalur informal kemasyarakatan. Nah, ternyata di Indonesia ini pendidikan yang tadinya basisnya bahwa pendidikan adalah faktor penggerak kebudayaan dan peradaban, ternyata justru pendidikan di Indonesia ini tidak menjadi faktor determinan. Pendidikan terdistorsi oleh faktor lain seperti politik. Politik menjadi faktor determinan. Apa contoh fenomena yang terjadi? Terjadinya pergantian kurikulum ketika terjadi pergantian menteri. Terjadinya kasus-kasus di mana pengadaan bahan ajar dan sebagainya yang kemudian sehingga dan secara kebijakan pemerintah kita itu lebih banyak berfokus kepada pendidikan formalnya, sehingga pendidikan non formal dan informal ini seperti kurang tersedia. Di sisi lain, di sekolah yang kita miliki, perkembangannya di Indonesia ada kasus-kasus seperti bullying. Berapa banyak kasus kekerasan yang terjadi di antara siswa. Kemudian banyak videonya yang viral saat ini. Dan problem ini tidak hanya di kota-kota besar, bahkan di daerah itu terjadi kasus-kasus bullying seperti itu. Padahal pendidikan secara definisi adalah mengubah perilaku anak, perilaku individu. Kemudian kasus lain adalah beban belajar yang sangat tinggi. Kita dituntut siswa itu untuk ahli di semua mata pelajaran, IPA 100, IPS 100, matematika 100, kemudian olahraga 100. Bahkan ada anak-anak yang waktu TK-nya itu dianggap cerdas, mereka pandai menari, juara melukis, juara menyanyi. Begitu di sekolah SD dia jadi anak yang paling bodoh. Kenapa? Karena tidak ada indikator penilaian ranking itu dari juara menari, juara melukis, gitu. Itu tidak dinilai. Kemudian skill-skill tadi yang tidak dilihat, padahal kecerdasan itu sudah berkembang ya, kemudian begitu ketatnya di sekolah ada gap antara guru dengan siswa yang tidak seterusnya. Problem-problem ini terjadi sehingga ada sebagian orang yang kemudian mencoba menapak jalur-jalur pendidikan alternatif. Ada yang kemudian membuka model yang khusus-khusus, dan sekarang eranya setelah ada istilahnya di sini pandemi ini adalah melakukan terjadi akselerasi di mana orang kemudian mulai berubah, ada rebooting, perubahan perilaku dan kebudayaan, ya kan? Sehingga nanti ke depan akan cenderung orang melihat portofolio. Jadi portofolio
ijazahnya. Bahkan sekarang ijazah dia harus punya SKPI. SKPI ini adalah portofolio si orang. Artinya sudah mulai ada distrust terhadap pendidikan yang akademik istilahnya. Kemudian ada orang yang komunitas masyarakat orang yang membuat sekolah alam. Sekolah alam, ada yang kembali ke Kutab. Kita pernah dengar Islam kembali ke Kutab, membuat pola pendidikan seperti masa di Andalusia Spanyol. Dan ada juga keluarga-keluarga masyarakat yang kemudian menjajaki yang namanya homeschooling. Ini kenapa bisa saya sampaikan, karena ini saya mengalami suasana kebatinan itu dalam proses orang anak saya. Kemudian di homeschooling sendiri, di pemerintah sendiri memang mengakui ada 3 model. Yang pertama namanya homeschooling tunggal, artinya satu keluarga betul-betul sama mereka saja, sangat customize, banyak contohnya keluarga-keluarga yang melakukan ini. Salah satunya terkenal kegiatan Halilintar kan homeschooling juga. Kemudian ada yang majemuk ini teman sama teman, kemudian berkumpul, kemudian belajar bareng dengan PJ keterangan. Dan yang ketiga adalah komunitas, berkomunitas. Beberapa keluarga kemudian mereka merancang kegiatan untuk bisa bagaimana memfasilitasi anak-anak mereka untuk belajar. Kemudian ada lahir sebagai aktivitas kosong yang kemudian turunannya adalah berbagai macam metode yang kita kenal seperti stimulus respons dan kemudian yang lainnya. Kemudian ini adalah tujuan dari pendidikan seharusnya yang kita betul-betul pahami dan selalu bahwa pendidikan itu adalah untuk merubah perilaku kita untuk mencapai kehidupan dan paradigma yang baik. Ini adalah paradigma tentang belajar dan pembelajaran. Saya kira ini banyak kita skip saja ya Pak, karena kalau 5 kelompok 5 jam bahkan jadi saya kira saya cepat. Kemudian ini adalah faktor determinan seperti yang saya sampaikan. Kemudian ini adalah ekografi. Penelitian ini adalah penelitian ekografi dengan model yang saya lihat dari Strangling punya model sendiri untuk bagaimana kita bisa melakukan ekografi. Kemudian apa saja yang dilakukan? Karena ini sebetulnya etnografi penelitian lapangan, tetapi memang di tahun ini pandemi. Kemarin baru saja saya mengikuti beberapa hari yang lalu, namanya ada workshop Pak, mengundang dari kampus dari luar negeri, saya lupa narasumbernya, tentang etnografi digital. Jadi lagi berkembang etnografi digital. Bagaimana kita melakukan metode etnografi di situasi pandemi seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi concern di dalam metode ini adalah bahwa metode ini harus menampilkan perspektif endemik. Jadi adalah point of view dari si pemilik kebudayaan. Jadi peneliti itu bukan orang yang mengevaluasi orang, tapi justru dia menjadi seorang pembelajar. Nah, enaknya etnografi itu seperti itu. Kita jadi belajar, dapat pencerahan, dapat pengetahuan baru, gitu ya. Bukan hanya sekedar untuk menguji teori. Biasanya kalau di penelitian kuantitatif ya menguji teori ya Pak, menguji hipotesis. Tetapi kalau di penelitian etnografi, karena pendekatannya seperti itu, dia bukan untuk menguji hipotesis, tetapi dia membuat hipotesis forming, yang membangun hipotesis. Dan kemudian hipotesis ini akan dilanjutkan pada penelitian berikutnya dalam ranah penelitian kuantitatif, betul ya Pak? Saya kira. Jadi setelah ini adalah semacam hipotesis hasil dari penelitian ini atau teori substansi, yang kemudian kebenarannya akan bisa diuji lebih lanjut melalui pendekatan penelitian yang lain. Dari mulai memilih masalah, kemudian mengumpulkan data, ada data primer, kemudian ada sekunder, kemudian ada triangulasi metode dan multi analisis, apa yang diamati dari apa yang dikatakan orang, dari cara orang bertindak dan berbagai artefak yang digunakan. Nah, karena ini banyak data-datanya teks, maka analisis teks juga menjadi salah satu hal yang dilakukan. Kemudian analisisnya diantaranya adalah domain, analisis taksonomi, kemudian analisis komponen dan analisis sistem budaya. Ini adalah hasilnya.
karena ini sekedar hasil, maka sebetulnya kita lebih banyak bicara di sini harusnya. Hasilnya adalah dari sepanjang 2011 ternyata kelompok asli ini sebagai sebuah komunitas dia mengalami pasang surut dan dinamika. Dinamikanya bukan hanya tantangan internal tetapi juga tantangan eksternal. Karena sebagai komunitas yang dia berseberangan dengan kebiasaan common sense pola pendidikan di luar, ini jadi sangat resisten, jadi sangat ditolak gitu ya. Keberadaannya seperti aneh gitu ya, terutama awal-awal mereka begini, sesuatu yang mungkin dianggap ilegal. Saya pertama kali cerita tentang homeschooling dengan Pak Warisan, Pak Bahar, ilegal kan tidak homeschooling kan ya. Kemudian kontranya juga bukan dengan hanya itu, tetapi juga dengan komunitas-komunitas homeschooling yang kemudian memformalkan diri Pak, seperti Kak Seto. Itu bayarannya mahal Kak Seto itu. Saya waktu itu coba pergi ke sana, jadi salah satu referensi untuk melihat homeschooling. Satu bulan kalau tidak salah ada yang paling mahal itu 6 juta. 6 juta. Ada Primagama bikin juga homeschooling Primagama, ada juga Uges dulu bikin homeschooling, tapi lebih cenderung kepada formal. Nah, sedangkan mereka komunitas yang menjaga informalitas mereka. Mereka sangat menjaga bentuknya harus informal gitu ya. Mereka tidak mau terjebak di dalam situasi-situasi informal. Walaupun kemudian mereka di akhir-akhir di tahun-tahun sekitar 2015-an ini mereka mencoba mendapatkan formula terintegrasi dengan pramuka, dengan kepanduan. Bahkan dari pramuka sendiri datang kemudian mengatakan bahwa pramuka yang sesungguhnya itu adalah yang model seperti ini, karena pramuka itu adalah pendidikan untuk kemasyarakatan ya. Sedangkan sekarang pramuka yang kita kenal kan lebih cenderung formal, dia sebagai ekskul di sekolah, jadi ada bentuk yang berbeda. Karena Boy Scout itu kan sebetulnya penjelajahan pada masa-masa awal-awal Badan Powell. Kemudian ada di sini juga kita bisa lihat beberapa kegiatan yang menjadi core mereka. Mereka itu punya beberapa kegiatan diantaranya di Cap Seru. Mereka cerita kepada orang tentang bagaimana setiap keluarga ini presentasi tentang proses belajar mereka keseharian. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata setiap keluarga punya metode yang berbeda-beda. Ada yang namanya eklektik yang menggabungkan, ada yang menggunakan model Charles Mason, kemudian ada yang model Waldorf, ada yang model Montessori, dia menggunakan itu. Dan itu tergantung dari masing-masing keluarganya. Gitu ya. Tetapi secara umum komunitas ini sejak tahun 2015 mengambil wadah pramuka. Jadi tetap ada kepanduan, ada siaga, ada penggalang, dan ada mereka. Kemudian mereka membuat kegiatan juga yang hanya dilakukan kepanitiaannya oleh anak-anak usia 14 tahun, 13 tahun. Jadi mereka pernah berapa kali punya event namanya Oase Festival. Itu panitianya murni dari anak-anak, orang tua hanya mentor, mengawasi. Mereka menyewa gedung di I3L itu 3 hari seharga 45 juta, dan pada saat terakhir mereka laporan kepada orang tua, mereka presentasi laporan, mereka masih punya keuntungan sekitar 15-20 juta yang mereka gunakan bersama-sama untuk melakukan eksplorasi namanya penjelajahan. Dan penjelajahan itu mereka lakukan ada yang ke luar kota, ada yang live-in, ada yang ke Pulau Seribu. Ya. Di sana mereka melakukan riset, ditemani, bahkan ada beberapa teman-teman, adik-adik mahasiswa dari UI, Pak, dari UI, mereka melakukan etnografi juga, riset etnografi di sini. Kemudian dia jadi mentor juga, terlibat, kemudian jatuh cinta dengan anak-anak itu sehingga mereka melakukan proyek bareng. Dan mereka setelah pulang dari eksplorasi biasanya mereka punya output. Jadi dosen ini kan melakukan penelitian, ada capaian luaran. Mereka juga jadi para mentor ini orang-orang tua. Yang isinya mentor-mentor itu adalah orang tua. Orang tua ini punya resources banyak Pak. Ada yang anak orang alumni seni, maka dia memberikan mentor tentang tentang kesenian, menggambar. Ada yang mentor tentang keuangan, ada yang mentor tentang sastra. Jadi beragam karena resource dari orang tua ini beragam. Mereka menghasilkan buku. Saya buku tadi pagi saya lupa bawa ke sini. Mereka ada beberapa buku yang sudah mereka buat anak-anak itu. Ada yang bukunya tentang eksplorasi, ada yang bukunya tentang live-in, ada yang bukunya sendiri dia menulis buku. Salah satu yang ditulis adalah ada namanya Yudis. Dia anak tidak pernah sekolah sama sekali dari lahir. Kemudian sekarang
tentang pembelajaran mandiri. Jadi ini adalah salah satu temuan dari etnografi. Kemudian dari latar belakang pendidikan tadi, orang tua dari anak-anak ini lah yang menjadi guru mereka. Kemudian mereka berkolaborasi. Kemudian anak-anak ini juga ini ada data yang dilakukan oleh lembaga psikologi yang kemudian memapping anak-anak tersebut apa sih kecenderungan mereka belajarnya. Nah ini di mapping untuk melihat berapa persen sebetulnya visualnya, estetiknya, auditorinya gitu. Jadi memang lebih cenderung pada visual dan auditori karena banyak yang senang dengan budaya digital. Kemudian hasil dari aspek yang pertama adalah saya melihat anak-anak ini ternyata sangat terkait dengan bagaimana proses keluarganya. Ada yang campur kemudian didorong sampai dia eventnya internasional. Ada yang suka olahraga didorong sampai olahraga. Tetapi tidak kemudian mentok hanya situ. Ketika mereka beralih minat, mereka juga beralih. Hanya saja yang menjadi patokan adalah seberapa jauh mereka mendorong. Ada beberapa hal yang muncul dari karakteristik anak ini. Yang pertama adalah bahwa mereka dibangun di dalam diri mereka namanya self-directed learner, artinya pembelajaran mandiri. Kalau di problem tidak hanya di sekolah kita, jadi di kampus kita saja, untuk menjadi pembelajar mandiri ini luar biasa. Kita sebagai dosen memberi dorongan kepada adik mahasiswa. Nah ini mereka dibangun seperti itu. Pertama adalah anak-anak mempunyai dorongan internal, ya. Jadi bukan orang yang disuruh belajar baru mau belajar, tetapi dia punya motivasi untuk belajar. Kedua, anak-anak itu punya orientasi tujuan. Jadi ternyata yang dibangun oleh orang tuanya dan komunikasi adalah anak-anak punya tujuan, sehingga mereka paham untuk belajar ini untuk apa. Ketika mereka tidak paham dengan belajar ini untuk apa, misalnya orang tua yang ingin bikin proyek ini didorong anak-anak protes. Kami belajar ini untuk apa? Sehingga orientasinya tujuan. Kemudian yang ketiga adalah tampil mencari bahan belajar. Ini adalah keterampilan yang harus dimiliki di para peserta didik di konseling ini. Kemudian sumber-sumber informasi, dan keempat mereka pandai mengelola diri, itu self management. Jadi anak-anak ini harus tahu dia membuat jadwal sendiri. Mereka mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kemudian mereka report ke orang tuanya. Orang tua itu seperti alarm aja. Dia perlu tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus kemudian istirahat. Nah ini keluarga adalah komunitas keluarga, jadi situasinya secara informal, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian aspek lain adalah dari segi konsep. Anak merupakan subjek dari pembelajaran. Ini yang saya amati hasil dari diskusi dan yang lainnya bersama teman-teman di komunitas adalah bahwa anak itu jadi subjek. Kalau selama ini di sekolah kan anak menjadi objek dari pendidikan. Kelas materi, kamu belajar ini, tapi ini tidak subjek. Kamu mau apa? Ada salah satu cerita namanya Ibu Rakel. Ibu Rakel ini punya anak namanya Syamil. Dia itu cuma melihat ulat di daun. Dia bilang, lucu ya Bunda. Itu didorong terus untuk mengenal serangga. Dibawa ke museum serangga. Kemudian diajak ke IPB, Bang. Kebetulan ada kawan kenal di sana, ketemu sama guru besar IPB yang tentang serangga. Jadi seperti itu dia melakukan. Kemudian konsepnya tumbuh bersama, ya, racing outside, racing outside. Jadi tumbuh bareng-bareng, gitu ya. Saya punya waktu berapa menit lagi, Pak? Baik, Pak. Waktu berapa menit lagi? Iya, waktu itu. Ya, supaya tidak lama ya. Saya kira 5 menit lagi boleh ya? 7 menit lagi. Konsep tumbuh bersama. Kemudian ada konsep belajar di mana saja, kapan saja, bersama saja dengan bahagia. Ini yang diangkat adalah bagaimana orang tua bisa jeli melihat kapan anak kemudian muncul intelektual curiosity-nya. Nah ini konsep belajar yang diadaan di dalam komunitas. Kemudian lebih baik terlambat daripada terlalu dini. Konsep ini, better late than early ini studi manajemen pengelolaan BUMDes Sukawana, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kita penelitian ini bertolak
yang belum memiliki BUMDes. Banyak sekali, banyak sekali. Padahal itu perintah undang-undang. Padahal kalau kita tinjau dari pendekatan struktural, BUMDes itu sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraannya. Ya, tapi tak kenapa dari situlah kami tertarik untuk meneliti dan kami anggap penting. Kita langsung ini aja dari paradigma penelitian. Terus paradigma penelitian, oke, ke bawah seperti paradigma. Nah, paradigma penelitian ini kita mulai Profesor Habib dari mulai BUMDes, kemudian program, dan program itulah akan melahirkan pembangunan desa yang ada 4 kategori di Indonesia ini. Ada kategori sangat tertinggal, berkembang, dan maju atau mandiri. Nah, kemudian terakhir ke kesimpulannya, karena langsung kesimpulan saja lah. Profnya sudah baca, saya Prof Suhatin baca 9 lembar mah sekelembar mata. Nah, kesimpulannya, semua aspek yang kami teliti dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan itu sudah berjalan dengan baik. Kenapa itu sudah berjalan dengan baik? Kami teliti memang terutama pengurusnya itu punya kemampuan manajerial, mampu mengidentifikasi potensi yang ada di desa. Ya. Kemudian selain itu adalah sumber daya alamnya. Nah, itulah hasil penelitian kami tentang kesimpulan penelitian. Kemudian sarannya adalah perlunya pelatihan dan pembinaan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Kementerian Desa, mulai dari melatih tentang mulai dari survei mengidentifikasi potensi. Nah, ini salah satu kelemahan ini adalah ketidakmampuan melakukan survei tentang potensi ekonomi desa. Karena tiap desa di Indonesia ini potensi ekonominya berbeda. Nah, maka itu saya sarankan untuk Kementerian Desa agar memberikan pelatihan dari mulai perencanaan sampai membuat laporan keuangan. Kemudian saran saya juga kepada kementerian atau dinas untuk UMKM agar melakukan pembinaan kepada UMKM dari desa. Itulah kesimpulan dan saran dari penelitian tentang pembangunan melalui Badan Usaha Milik Desa. Terima kasih atas kesempatan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal penelitian kami, ya, khususnya untuk budidaya rumput laut, ya, metode para ini dengan tebal 10 cm dan tebal 20 cm dengan penjumuran metode gantung ini dengan jarak 15 cm dan jarak 30 meter. Nah, proses pengeringan tujuan kami sesuai standar nasional Indonesia itu dengan kadar 32%. Jadi saya ini yang belum hadir karena kami masih mengajukan menunggu hasil uji laboratorium. Tentunya dengan kondisi yang saat ini ditayangkan, dan ada satu lagi uji bau dan juga uji warna, ya, uji radioaktif yang melihat kondisi pengukuran laut. Nah, di sisi lain, khususnya pada tadi tolong di terus silakan terus lanjut. Nah, ini tadi ada gambar laut yang kami perlihatkan. Di sini ada usia umur 35 hari, ya, di AID, dan di BID umur 45 hari, dan CI umur 55 hari. Dengan jenis yang sama, tapi pada saat melihat warna ini, kenapa yang satunya berwarna agak kemerahan, ya, dengan berbeda dengan gambar A, tapi masih jenis yang sama. Nah, selain itu lanjut di next grafiknya tadi. Nah, ini grafik penurunan kebutuhan laut. Kalau kita lihat pada jam 7 di bobot 35 hari pertama itu, dia masih
usia 55 proses panennya. Jadi memang persoalan yang sangat jadi permasalahan dalam penelitian eksakta ini adalah persoalan yang di sisi lain, ya, di sisi lain penelitian eksakta ini kita tentunya harus bersahabat dengan alam, ya. Jadi bersahabat dengan alam karena ini adalah awal penelitian saya di bidang eksakta bersama dengan teman-teman peneliti, apalagi ada peneliti senior juga. Di sini ada Pak Firdaus, juga Pak Rafi yang tidak sempat datang. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat signifikan, ya, pada saat kita uji algoritmik atau uji pada saat menguji rasa, ya, uji bau dan juga warna. Nah, sehingga kita ketahui apa perbedaan yang pada saat metode digantung, ya, dengan metode marah-marah. Nah, mereka mengatakan ternyata pokoknya tetap sama kalau dilihat dengan cara sepintas. Tapi bagi para petani yang sudah terbiasa dengan kondisi rumput laut ini, mereka melihat bahwasanya kedua metode ini adalah hal yang baru, khususnya metode gantung. Karena selama ini mereka tidak pernah melakukan metode bendungan dengan cara gantung karena memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya karena harus kebutuhan. Sedangkan dengan cara metode paralel ini hanya cukup dijemur di atas bawah. Selanjutnya karena waktu, lagi tadi ada grafik suhu, tadi juga mengukur suhu penjemuran baik itu pada usia 35, 45 dan 55. Jadi ada 3 usia panen yang kami ambil untuk menguji perlakuannya. Dan itu diulang hari pertama di jam 7 dan berakhir di jam 5. Ini juga pada hari kedua di jam 7 sampai jam 5. Nah, di sini tadi ada penurunan bobot, jika kita lihat resolusinya ini terjadi pada panas intensitas matahari, khususnya pada jam 8 dan jam 13. Nah, rumput laut tentunya mengalami perlambatan ya saat mendekati jam 5 karena di sini ternyata suhu angin ini mempengaruhi dan kelembapan. Jadi ada perlambatan seperti khususnya di 30 derajat Celcius. Sementara di peningkatan hari kedua, suhu permukaan ini akibatkan berkurangnya kadar air ini tetap mengalami sebuah perubahan. Apakah mungkin pada saat disimpan ternyata kondisi kelembapan itu bertambah. Selanjutnya, di sini seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat, ini adalah proses penguapan. Jadi terjadi penambahan juga di pada saat rumput laut ini disimpan secara signifikan dan kemudian pada saat hari kedua diukur, ya, prosesnya ternyata suhu di 29 dan 0,5 derajat Celcius sampai dengan 33,8 derajat Celcius itu berlaku pada hari kedua. Jadi ada perbedaan antara suhu di hari pertama dengan hari kedua, ya. Dan rata-rata suhu itu pada saat waktu kondisi cuaca tidak lagi hujan itu di 31,6 derajat Celcius. Jadi kondisi lingkungan dengan tingkat kelembapan yang masih stabil. Ya, silakan lanjut. Nah, ini karena proses pengukuran suhu udara dan kelembapan ini ada grafiknya dan juga kecepatan angin ternyata mempengaruhi pada proses penjemuran. Jadi masyarakat selama ini melakukan penjemuran ini secara tradisional. Jadi pada saat melihat proses yang kami lakukan dengan membagi 2 proses, baik secara paralel dan metode gantung, mereka mulai mengetahui ternyata udara dan kecepatan angin mempengaruhi proses penjemuran. Dia cepat kering atau sama sekali lama keringnya. Nah, saya dilanjut, Mas. Nah, suhu di 31,6 derajat Celcius ini tentunya lebih tinggi ya pada saat cepat terjadinya pergeseran rumput laut. Oh iya. Terus nah ini ujian algoritmik yang tadi saya tanyakan sama senior. Nah, ini bagaimana dengan kondisi proses ini karena kami menguji baik itu warna dan juga proses yang ada dan juga perspektifnya ini pada perlindungan para di usia 35, 45 dan 55 hari. Nah, di sini ada yang
para 10 cm ya, dan juga para 20 cm dan kantung 15 cm, terus kantung 30 cm. Nah, sangat proses analisisnya saya serahkan kepada rekan saya Pak Firdaus untuk melakukan. Oh, terima kasih, mungkin itu yang bisa kami berikan. Tapi kami sangat meminta saran. Pertama yang kami tanyakan adalah bagaimana dengan waktu di dalam pengujian proposal ini kan kami menulisnya itu dimulai dari Maret, terus berakhir Desember. Tapi sebenarnya dalam proses pengajuan ini kami memulainya September dengan waktu 3 bulan ini apakah tidak berpengaruh? Hasil itu sudah sisa menunggu uji laboratorium lah untuk kadar vitaminnya. Jadi bagaimana seperti itu, terus kondisi komunikasi Tuhan yang nantinya akan kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah. Terima kasih. Saya kira luar biasa ini. Jadi meningkatkan vitamin dan lauk penelitiannya perlu fokus dan detail. Jadi belum ada ini ya. Saya rasa reviewer dari Pak Dr. hari ini kami persilakan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih fokus pada metodologinya. Mungkin nanti konten itu Pak Nasir. Punya disiplin yang seperti itu. Kalau saya metodologinya aja. Ini variabelnya ada 3 ya. Melihat market share stagnasi perbankan syariah. Indikator kinerjanya itu market, layanan, kemudian apa lagi? Kinerjanya Pak. Ya. Yang di kinerja berarti kan ada data ROA, ROE, apa namanya? Di apa aja disampaikan aja pertanyaan ini banyak yang nggak tahu. Termasuk saya. Jadi return on asset, ROA, ROE, BOPO itu apa namanya? Biaya operasional, biaya pendapatan operasional, terus LDR, ada LDR itu loan to deposit rasio. Keunggulan bank syariah kita. Sebenarnya kalau dari perbandingan itu rata-rata perbankan konvensional lebih unggul Pak, masih unggul. Tapi sesuai standar sudah memenuhi standar dari BI. Kita ngambil 10 tahun ke belakang Pak. Kita ambil 10 tahun ke belakang, rata-rata mereka memang kalau dilihat dari aset Pak, aset itu memang luar biasa Pak, pertumbuhannya. Dari 2000 contoh di BCA syariah aja. Dari 2010 sampai 2019 aset mereka bisa melesat 10 kali lipat Pak. Ya, makanya kemudian sekali lagi ini